Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari Ambarita, NIM-nya 1912011173. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Daulay, NIM 1912011026. Perkenalkan, nama saya Marco Sembiring dengan NIM 191201150. Saya Angelita Putri Gultom, NIM 1912011152. Dan kami dari kelompok 4 Praktikum Ekonomi Sumber Daya Hutan HUT 4B. Dan kali ini kami akan membahas tentang identifikasi manfaat ekonomi sumber daya hutan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi sumber daya hutan. Ekonomi sumber daya hutan adalah suatu bidang penerapan alat-alat analisis ekonomi terhadap persoalan produksi, permintaan, penawaran, biaya produksi, penentuan harga yang termasuk dalam kajian ekonomi mikro, dan masalah kesejahteraan masyarakat yang termasuk kesempatan kerja, pendapatan produk domestik, dan pertumbuhan ekonomi yang termasuk dalam kajian ekonomi makro. Kajian ekonomi mikro dalam ekonomi sumber daya hutan itu bertujuan untuk menjawab barang dan jasa hasil hutan apa yang diproduksi sehingga dapat menguntungkan unit usaha sebagai pelaku usaha. Sedangkan untuk kajian ekonomi makro itu bertujuan untuk menjawab bagaimana sumber daya hutan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam pengertian bahwa sumber daya hutan telah memberikan kontribusi bagi tersedianya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan jasa perlindungan lingkungan bagi semua masyarakat. Hutan memiliki dua manfaat, yaitu manfaat tangible dan manfaat intangible. Manfaat tangible adalah manfaat yang dapat dirasakan secara langsung dan dia terukur. Sedangkan manfaat intangible adalah manfaat yang tidak dapat dirasakan secara langsung dan tidak terukur. Adapun manfaat intangible atau manfaat tidak langsung dari sumber daya hutan sendiri, yaitu berupa jasa lingkungan, seperti perlindungan tanah, pencegahan banjir, mencegah terjadinya erosi, mengatur tata air berupa daerah serapan air, perlindungan terhadap angin, daur oksigen, serta manfaat dalam bidang rekreasi dan wisata, pendidikan, dan kenyamanan lingkungan. Saya akan menjelaskan salah satu manfaat dari ekonomi sumber daya hutan, yaitu jasa lingkungan. Seperti kita tahu tadi bahwa ada dua jenis manfaat, yaitu intangible dan tangible. Nah, jasa lingkungan ini termasuk dari intangible atau manfaat yang dirasakan secara tidak langsung. Saya akan membahas 3 manfaat dari jasa lingkungan terhadap kita. Dan yang pertama, jasa lingkungan hutan dalam mendukung fungsi sekuestrasi karbon. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu sebagai salah satu penyerap karbon memiliki fungsi dalam pengendalian alam. Hutan juga merupakan salah satu ekosistem yang ada di biosfer dengan komposisi tumbuhan yang aktif lebih dominan. Nah, secara otomatis, komposisi ini menjadi salah satu ekosistem yang paling dominan dalam mengkonsumsi CO2. Dengan demikian, hutan mempunyai kontribusi penting dalam penyerapan CO2. Dengan adanya kontribusi tersebut, menyebabkan pengurusan hutan dan kehutanan menjadi salah satu sektor yang menjadi titik perhatian penting dalam kajian mengenai karbon dioksida. Yang kedua, jasa lingkungan hutan sebagai pengendali kesehatan masyarakat. Secara khusus, kerugian ekonomi yang dirasakan yaitu menurunnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada hutan. Nah, pendapatan yang menurun juga akan berpengaruh pada asupan gizi yang harusnya diterima tubuh, yang juga akan berpengaruh pada kesehatannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan dapat menunjukkan besarnya jasa lingkungan hutan dalam menjaga kesehatan manusia. Jasa lingkungan yang dihasilkan oleh hutan jarang yang diukur dan diperhitungkan oleh manusia, di mana jasa lingkungan hutan sebagai penyedia kenyamanan lingkungan bagi umat manusia. Kenyamanan bisa dijadikan salah satu indikator kesehatan pada manusia, maka jasa lingkungan itu juga berpengaruh dalam kesehatan masyarakat. Yang ketiga, jasa lingkungan hutan sebagai objek wisata. Salah satu bentuk pemanfaatan hutan adalah sebagai pengembangan jasa lingkungan atau ekowisata. Perkembangan pariwisata dilihat dari segi ekonomi dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir, dan karcis. Pemanfaatan jasa lingkungan sebagai objek wisata juga akan mendatangkan devisa bagi para wisatawan mancanegara yang berkunjung, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dari daerah maupun negara. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang manfaat intangible atau manfaat tidak langsung dari sumber daya hutan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.